Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadiyatan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahussan ila ruhi alim nabiqai karramallahu wajah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar, pemirsa, santri dan wali santri pada pesantren Al-Mujahid, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengantarkan kita pada hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Semoga puasa dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup mengantarkan kita pada penghujung bulan suci Ramadan ini. Kajian kita Wasilatul Mustafa sudah sampai pada fasal fi alamatil khair. Faslun, pasal atau bab, ya, fi alamatil khair. Alamat itu jamak dari alamah, ya, tanda-tanda itu jamak alamat. Al khair, orang-orang baik. Jadi tanda-tanda orang-orang yang baik di sisi Allah. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri, tanda-tanda dari orang-orang yang sabar itu, husnus sarirati, selalu baik sangka, indallahi, kepada Allah. Sarir itu kalau dalam hari-hari disebut kasur. Nah, di sini maknanya sabar itu baik sangka kepada Allah. Wa husnul khidmati, dan orang yang maksimal pengabdiannya. Makanya pada pesantren ini punya moto, ikhlas, yakin, barokah, berkhidmat untuk umat. Khidmat. Qaddimil khidmata anil akhir. Dahulukanlah khidmat itu dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Dalam sejarah keilmuan para santri, jarang santri itu yang
ngajinya selesai dari A sampai Z. Karena ilmu pesantren itu beda dengan lembaga-lembaga yang lain. Kitabnya berjenjang, dari yang tipis sampai yang sangat tebal. Ulamanya banyak. Ukuran keilmuannya bukan ijazah, itu santai. Apakah kalau sudah 6 tahun pasti lulus di pesantren? Belum tentu. Ada orang yang mondok itu sampai 20 tahun, 30 tahun di pondok. Ngaji aja banyak. Ada. Beda dengan sekolah. Kalau madrasah, sekolah masuk tahun 2020, tahun 2023 dapat ijazah sanawiyah 3 tahun. Pondok ada. Nah, aktivitas para santri kebanyakanlah khidmat, mengabdi kepada pondok. Dan ini yang rata-rata jadi mereka. Maka pengabdian itu menjadi ciri khas pondok pesantren. Dan ini memang sudah menjadi ciri khas orang-orang yang baik. Husnul khidmah, menyempurnakan, memaksimalkan pengabdian. Ya Ali, wahai Ali, lil mu'mini, untuk orang-orang mukmin, salasu alamatin, ada 3 ciri. Nah, ada 3 cirinya. Kalau ingin disebut orang mukmin, maka cirinya ada 3. Yang pertama, bughdzul mali, hati-hati, waspada terhadap godaan harta. Itu nantinya marah. Di sini kita maknai hati-hati, waspada terhadap godaan harta. Yang kedua, wa bughdun nisa'i, hati-hati, waspada terhadap godaan wanita. Wa bughdul kalami, dan hati-hati, waspada terhadap kata-kata. Kalau ngomong hati-hati. Fi i'radin nasi, yang bisa menyakiti orang lain. Jadi kalau orang mukmin bisa waspadai ketiga hal ini, sempurna ya. Yang pertama adalah harta. Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Al-malu, yang namanya harta, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, mereka itu adalah hiasan dunia, bukan hakikat. Bukan hakikat. Jadi godaan harta dan anak-anak, makanya orang yang bisa mengatasi hartanya dan anak-anaknya, sehingga hartanya bisa dijadikan mazro'ah,
bisa menjadi wasilah, menjadi ladang persemaian kehidupan akhirat, lalu anak-anaknya menjadi soleh dan solehah, yang tandanya itu apa? Anak soleh dan solehah itu yad'u lahu, anak yang sanggup mendoakan kedua orang tuanya, al-ahya'i wal amwati, baik saat orang tuanya masih hidup maupun saat orang tuanya sudah wafat. Maka mulai sekarang belajarlah berdoa untuk mendoakan kedua orang tuamu, karena itu yang paling ditunggu, bukan hartamu, bukan pangkatmu. Orang tua yang ditunggu, yang ditunggu adalah kasih sayang anaknya. Kamu lihatlah orang tua kamu sekarang sedang apa. Ada pagi-pagi ini, pada subuh ini, sudah ada di kebun karet noreh hitam. Karena pagi, kalau ini satu kan bapaknya dari karet, berangkatnya masih pagi-pagi, karena karet itu pagi-pagi. Kalau sudah siang lain, betah, nggak sebanyak orang. Ada yang dodol sawit, ada yang dagang, ada bertani. Lihat itu. Dan mereka nggak pernah pamrih, nggak pernah menghitung apa yang telah dikeluarkan orang tua terhadap kamu sebagai anak. Nggak pernah. Bang, ini udah berapa ton beras masuk ke perut kamu? Nggak pernah tanya gitu, Pak. Alangkah bahagianya kalau anaknya mau makan, mau minum, ya diusahakan orang tuanya. Maka jadi anak, kalau kau sudah merasa kuat dan merasa ada tenaga, gantikan pada orang tua. Gak perlu mama kamu masak lagi, gak perlu ayah kamu itu susah payah lagi. Biarlah anak menggantikan posisi ayah dan mak. Jangan menyusahkan orang. Spin off. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Yang sisanya, yang tinggal, yang terbaik itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di harta ini yang kita makan, yang kita minum, itu ujung-ujungnya akan menjadi kotoran. Yang kekal itu yang mana? Yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, yang kita zakatkan itu wal baqiyah. Itu yang tinggal. Khairun inda rabbik. Itu yang lebih baik di sisi Tuhan. Jadi kalau kita punya uang 1.000 rupiah, kita diizinkan Allah thuluth, sepertiga itu silahkan disedekahkan. Yang menunjukkan kita adalah bu'udul mal, waspada pada harta. Karena harta seberapa banyaknya, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Enggak pernah orang merasa cukup dengan harta, terus dikejar. Yang kedua, wabu'udun nisa'i. Orang mukmin itu harus hati-hati, waspada dengan godaan wanita. Wanita sejak awal penciptaannya memang sangat menggoda. Sangat menggoda. Maka dalam kajian fikih itu auratul mar'ati an jami'i badaniha illal wajhah wa kaffai. Aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Wa auratur rajuli min bainas surati warrukbatayhi. Sementara kalau aurat laki-laki cukup pusat sampai 2 lutut. Kalau laki-laki cuma pakai celana pendek sampai lutut, nggak ada yang ngesuruh sama kamu. Kucing pun lari. Nggak ada yang suka sama catur. Dicoba kalau anak cewek, Masya Allah, naik sedikit aja
roknya di atas betis gitu, udah kucing-kucing pun mendekat semua. Ya, mata jelalatan, air liur menetes. Maka wanitanya godanya luar biasa. Saya nggak pernah lihat laki-laki itu di tasnya itu ada bedak, ada kaca, nggak ada ya. Tapi kalau wanita, masya Allah, turun dari motor udah pakai kaca langsung. Entah mana yang kiri, entah mana yang kanan. Karena godaannya seperti itu. Makanya banyak tokoh, banyak orang-orang hebat itu hancur gara-gara tidak bisa mewaspadai godaan wanita dimanapun. Dari kutub utara, kutub selatan, barat, timur, godaan itu aja. Makanya Al-Quran di surah Al-Baqarah kemarin, fasalihatun qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang sanggup menjaga diri dan kehormatannya, terutama ketika suaminya tidak ada dan di rumah. Sekarang ini masya Allah kalau kita lihat medsos, berita sana berita sini, suaminya pergi bekerja, istrinya sudah mulai melakukan godaan-godaan terhadap yang lain. Jangan dilakukannya. Kemudian yang ketiganya adalah wabudul kalami, hati-hati dan waspada terhadap ngomong, berbicara. Rasulullah katakan al-bala'u muwaqqilun bil mantiq. Bala, bencana itu rata-rata keluar dari mulutmu sendiri. Maka sebagai orang tua, hati-hati kalau ngomong tuh anak-anaknya. Pendidikan kadang-kala hanya perlu dengan perasaan. Kadang anak itu ada yang lihat wajah bapaknya, mamanya udah ngerti. Oh, mamaku sedih, papaku sedih. What next after that? Apa yang saya lakukan sebagai anak supaya orang tua bisa bahagia kembali? Ada juga anak itu yang baru ngerti ketika mata bapaknya itu bulat, terser kata wajah, bulat matanya, pak, dengan suara yang keras. Kadang-kala ada juga anak itu yang perlu pembelajaran. Makanya orang tua dulu tuh banyak sukses jadi anaknya. Kenapa? Metodenya metode rotaniyah, mendidik pakai rotan, baik di masjid musola atau di rumah. Orang tua dulu kalau menyerahkan anaknya ke pesantren, ke pengajian, bawa rotan 2 meter, 1 meter untuk buya, ustadz, kiai, 1 meter untuk di rumah. Kalau anaknya kena pukul ustadznya di masjid, di musola, nangis pulang ke rumah, sampai rumah ditambah lagi pukul sama bapaknya. Berbeda dengan sekarang. Dijewer dikit, kiainya langsung dipolisikan, langsung dilaporkan ke sana kemari, alasan HAM. Makanya banyak pendidikan gak berhasil gara-gara apa? Antara orang tua, lembaga pendidikan tidak satu bahasa dalam mendidik putra-putri tercinta. Sama di pesantren ini, Al-Mujtahadah saya proklamirkan sebagai pondok pesantren kehidupan. Tidak hanya mengaji di sini. Anak saya didik mengaji ya, tapi kehidupan juga iya. Saya ajar berdagang, saya ajar dia bertani, berkebun, bahkan di Ramadan saya ajar nukang bangunan.
Itu semuanya itu bekal mereka. Yang siap silakan ke Pondok Pesantren Muzahada. Yang nggak siap mungkin bukan di sini tempatnya. Karena Al-Muzahada yang menempa para santri untuk menjadi manusia yang terbaik, khairuhum anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya santri adalah yang bisa bermanfaat lebih banyak untuk orang lain di sekitarnya. Semoga kajian bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.